Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan. Ini adalah segmen terakhir atau bagian terakhir dari bab ini, bab yang pertama yaitu tentang cahaya dan suara, ya. Oke, atau penglihatan dan pendengaran, ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan seurut urut dan runtut, ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, ya. Silakan cari video yang diinginkan, semuanya sudah dikasih alaman, ya, di judul maupun di thumbnailnya. Oke, kita langsung aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di uji pemahaman. Oke, sifat cahaya, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dan review, ya, kita diskusikan. Misalnya kalian ada pertanyaan, karena di sini di kolom komen itu tidak bisa, ya. Ini untuk SD, kalian bisa komen di tempat lain, ya, yang bisa di bagian community bisa, atau kalian bisa masuk ke grup, ya. Pak Ali ada grup belajar, ya, ruang belajar itu bisa dimanfaatkan. Ada Telegram, ada Facebook kalau kalian punya. Oke, kita akan mulai, ya. Ini ada sifat cahaya. Kita lihat, ya. Ada ian, banu, dan dara. Ini adalah ian. Ini banu. Ada dara. Ya, dan mobil. Nah, ian, banu, dara, dan mobil. Mainan, ya. Mobil mainan. Dipisahkan oleh layar 1, 2, dan 3. Ketika layar tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda, sehingga, nah, kita lihat sehingganya ini apa yang penting ini, ya. Sehingga ian tidak bisa melihat darah, ya. Intinya ian tidak bisa melihat darah. Tentu saja, ya, terhalang banu, ya. Bukan itu, ya. Terhalang ini, penghalangnya ini. Banu bisa melihat darah dengan jelas. Artinya ini adalah layar transparan. Ya, ini layar transparan, layar yang transparan. Karena ian tidak bisa melihat darah, maka ini adalah layar gelap. Ya, ya, di sini adalah layar gelap, dan dua adalah layar transparan. Kemudian kita lihat lagi darah dan banu. Dara dan banu bisa melihat mobil mainan dengan samar. Berarti ini adalah layar buram. Ya, layar buram. Oke, itu yang bisa kita simpulkan. Berdasarkan informasi di atas, apa sajakah kemungkinan bahan untuk ketika layar tersebut? Jelaskan alasannya. Ya. Karena layar satu gelap, ya, layar satu adalah gelap. Layar 1 adalah layar gelap, sehingga, ya, ian tidak bisa melihat darah, dan pasti ian juga tidak bisa melihat banu, ya, sehingga ian tidak bisa melihat darah, ya. Dan dipastikan ian juga tidak bisa melihat banu. Ya, kemudian banu bisa melihat darah dengan jelas. Layar 2 adalah layar transparan. Ya, sehingga banu bisa dengan jelas melihat darah. Sehingga banu dapat dengan jelas melihat darah. Dan layar 3 adalah layar buram. Ini membuat baik banu maupun darah
ya hanya bisa melihat mobil secara samar. Ya, secara samar. Oke, yang D, indera penglihatan. Mia senang membaca buku. Ia bisa duduk dan membaca buku dalam waktu yang lama. Seperti pada gambar, setelah membaca, Mia suka mengeluhkan matanya yang terasa lelah. Bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada Mia? Gunakan penjelasan mengenai cara mata kita melihat, serta bagian mana mata yang berpengaruh terhadap jarak benda. Ya, ini kita turunkan untuk memberi ruang untuk menjawab. Ya, oke. Nah, kenapa Mia merasa lelah? Ya, Mia merasa lelah. Bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada Mia? Yang pertama ya, ini anggap saja pertanyaan pertama. Ya, yang pertama, Mia membaca terlalu dekat, sehingga ini menyebabkan lensa mata secara otomatis akan berkontraksi agar ya lensa mata mencembung secara maksimal agar bayangan buku, bayangan tulisan tepat jatuh di retina. Di retina. Ya. Kontraksi ini menyebabkan mata cepat lelah maksimal, ya, bisa menyebabkan mata cepat lelah dalam jangka panjang ini bisa mengganggu ya kesehatan mata. Ya, oke. Tulisannya jelek ya, tapi ya Pak Ali kan sambil membaca, sambil menulis. Sifat bunyi sekarang. Gedung bioskop adalah tempat untuk memutar film di layar lebar. Gedung ini akan memutar suara film dengan suara yang keras karena ruangannya cukup luas. Dinding gedung bioskop dilapisi oleh busa tebal dan lantainya dilapisi dengan karpet. Kursinya pun terbuat dari busa empuk. Dengan menggunakan sifat bunyi, menurut kalian mengapa semua gedung bioskop dibuat seperti itu? Agar ya benda lunak ya benda lunak seperti karpet ya, busa empuk, ya dan lain-lain ya bisa meredam bunyi ya agar benda lunak seperti karpet, busa empuk dan lain-lain bisa meredam bunyi sehingga suara tidak dipantulkan. Suara tidak dipantulkan dan suara tidak dipantulkan dan tidak terjadi gaung yang akan mengganggu kualitas suara film ya, gaung
yang mengurangi kualitas suara, yang mengurangi kualitas suara film yang diputar. Film yang diputar. Oke, sekarang indera pendengaran. Aga senang mendengarkan musik. Ia suka mendengarkan musik dengan suara yang kencang dan menggunakan alat penyuara telinga. Sebagai teman Aga, cobalah untuk menjelaskan kepadanya mengapa kebiasaan ini tidak baik untuk telinganya. Agar lebih jelas, sampaikan juga bagaimana cara telinga kita bekerja serta apa bahaya dari suara keras pada telinga kita. Sebagai teman, cobalah menjelaskan hal yang dilakukan, kebiasaan tersebut tidak baik karena suara yang keras dari headset yang terlalu keras dari headset atau alat penyuara telinga alat penyuara telinga bisa merusak gendang telinga kita. Sehingga mungkin akan mengurangi sensitivitas gendang telinga. Akhirnya kita tidak bisa mendengar suara yang pelan. Kebiasaan tersebut tidak baik karena suara yang terlalu keras dari alat penyuara telinga bisa merusak gendang telinga kita. Apalagi dilakukan dalam waktu lama. Itu adalah alternatif jawaban untuk soal-soal di akhir bab di segmen uji pemahaman. Kita nanti akan ketemu lagi di bab berikutnya. Kita nanti akan ada bab 2 yaitu ekosistem, harmoni dalam ekosistem lebih komplitnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.